Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, masih pada bab pertama, Allah Maha Pengampun, materi yang kedua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan memuji Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran kami hari ini, kiranya Tuhan menolong agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama belajar materi pertama, masih dalam bab pertama, dan saat ini kalian akan melihat ringkasan materi pada pertemuan kemarin.
akan masuk pada materi kedua, bersedia mengampuni. Terlebih dahulu kita akan baca cerita tentang Abraham Lincoln dan Nelson Mandela. Abraham Lincoln adalah presiden terbesar dalam sejarah kepresidenan di Amerika Serikat. Sikapnya yang menonjol bukan hanya pantang menyerah, tapi bagaimana dia mampu menghadapi orang yang selalu mengkritiknya dan menghinanya. Suatu kali ada seorang bernama Edwin Stanton, seorang rival politik yang bermulut tajam, kritikus yang kasar. Dia pernah ngata-ngatai Lincoln dengan sebutan gorila. Abraham Lincoln tidak pernah menanggapi kritik Stanton. Faktanya, ia malah menunjuk Edwin Stanton sebagai sekretaris perangnya pada tahun 1862. Pada saat koleganya mempertanyakan mengapa ia mempromosikan seorang kritikus tajam untuk posisi yang sangat tinggi itu, Lincoln hanya menjawab karena ia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Keputusan Lincoln untuk mengampuni Stanton menunjukkan hati Lincoln yang tidak pernah berniat untuk membalas dendam. Ketulusan Lincoln mengingatkan pemimpin terbesar yang pernah ada di bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus diejek, dipukuli, dan dipaku di kayu salib, dia mengangkat matanya ke langit dan berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Cerita berikutnya adalah tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Di dalam penjara, dia sering disiksa oleh seorang sipir, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencingi. Dia hanya berkata tunggu saatnya. Ketika Mandela keluar dari penjara dan menjadi presiden Afrika Selatan, hal pertama yang ia lakukan adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut. Sipir tersebut sangat ketakutan. Dia mengira Mandela akan membalas, menyiksa dan memenjarakannya. Tapi ternyata Nelson malah merangkul dan berkata, "Hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap Abraham Lincoln dan Nelson Mandela? Apakah kamu setuju dengan tindakan mereka? Mengapa? Apa alasanmu? Ini adalah studi kasus kita pada pembelajaran kali ini. Perhatikan, ada banyak hubungan persahabatan yang akhirnya retak karena masing-masing tidak bersedia untuk memberikan pengampunan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayatnya yang ketiga. Mengampuni berarti kita bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan kita tidak mengungkitnya kembali. Orang yang mengampuni seperti Abraham Lincoln dan Nelson Mandela dapat bangkit dan berhasil di atas penghinaan. Jangan biarkan sikap atau perkataan buruk orang lain mematahkan semangat kita untuk bertindak. Kita harus tetap berusaha berbuat baik dan belajar mengampuni. Sesungguhnya manusia sering berbuat dosa dan tidak layak diampuni. Dosa adalah perbuatan manusia yang menyakiti hati Tuhan. Namun, Tuhan bersedia mengampuni, bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Pengorbanan inilah yang menyelamatkan manusia. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6 ayat 14-15. Kristus telah mengampunimu, oleh sebab itu ampunilah sesamamu. Karena memberikan pengampunan akan membebaskan kita dari rasa benci sehingga kita diliputi oleh kedamaian. Nah, pada pertemuan berikut kita akan
melanjutkan pelajaran pada bab kedua. Puji Tuhan, materi kita telah selesai dan sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib pada pembelajaran kami hari ini. Berkati kami selalu ya Tuhan, agar kami bisa berjumpa pada pembelajaran berikut. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Terima kasih.